Suatu sore yang cerah di kampung kecil Depok, Rea tetangga sebelah yang selama ini dikenal sebagai pria strike paling maco tiba-tiba berdiri di depan pintu rumahku dengan tangan gemetar. Andi, aku mencintaimu sejak lama, bukan sebagai teman, tapi lebih dari itu, katanya dengan suara parau, membuat hatiku berdegup kencang dan seluruh dunia seolah runtuh dalam sekejap. Aku berdiri membeku di ambang pintu, angin sore yang biasanya menyegarkan kini terasa seperti hembusan es. Rea, pria tinggi berotot yang setiap pagi berangkat kerja ke bengkel otomotif dengan motor bebeknya, yang selalu dikelilingi teman-teman cowok sambil tertawa lepas soal cewek, kini menatapku dengan mata yang basah. Kami sudah bertangga hampir 5 tahun. Aku, Andi, 28 tahun, bekerja sebagai desainer grafis dari rumah kontrakan kecil ini, selalu menganggapnya sebagai saudara. Tapi sekarang kata-katanya menggantung di udara seperti bom yang siap meledak. Rea, kamu bercanda, kan, gumamku pelan, suaraku hampir hilang. Dia menggeleng pelan, tangannya masih memegang gagang pintu seolah takut aku menutupnya. Aku sudah menahan ini bertahun-tahun, Andi. Setiap kali kita ngobrol di warung kopi, setiap kali kamu bantu aku benerin motor, aku merasa ada yang beda. Aku coba bilang ke diri sendiri ini cuma rasa kagum, tapi ternyata ini cinta. Suaranya pecah di akhir kalimat. Aku mundur selangkah, pikiranku berputar kencang. Kampung ini kecil, orang-orang saling kenal, dan Indonesia bukan tempat mudah untuk hal seperti ini. Bagaimana kalau ada yang dengar? Ibu Rea yang rajin ke masjid, pacarnya Rina yang sering mampir, tetangga-tangga yang suka bergosip di teras. Malam itu kami duduk di ruang tamu kecilku yang hanya diterangi lampu neon kuning. Rea menceritakan semuanya dengan suara rendah, seolah takut dinding tipis rumah kontrakan ini punya telinga. Dia bilang sejak remaja sudah merasa berbeda, tapi di keluarganya yang taat, hal itu tak pernah boleh dibahas. Ayahnya seorang ustadz kecil di musola kampung, ibunya selalu bilang laki-laki harus laki-laki. Rea menikah dengan dunia pura-pura, pacaran dengan Rina, ikut main bola tiap minggu, bahkan pernah bilang ingin punya anak 3. Tapi setiap malam, pikirannya kembali padaku. Aku takut, Andi. Tapi aku lebih takut kalau terus menyembunyikan ini sampai mati, katanya sambil menunduk. Aku mendengarkan tanpa bisa berkata apa-apa. Hatiku sendiri juga penuh rahasia. Aku sudah tahu sejak SMA, tapi tak pernah berani mengaku pada siapapun. Di Jakarta memang ada komunitas, tapi di kampung ini, aku memilih diam, bekerja dari rumah, hidup sendirian setelah ibuku pindah ke Bogor. Sekarang Rea, pria yang selama ini kukagumi kekuatannya, justru membuka pintu yang selama ini kututup rapat. Kamu harus pulang, Re. Pikirkan lagi, kataku pelan saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dia bangkit, tapi sebelum pergi, dia memegang bahuku sebentar. Sentuhan itu hangat, dan untuk pertama kali, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Pagi harinya, kampung sudah mulai ramai. Anak-anak berlarian ke sekolah, ibu-ibu menyapu halaman. Aku berdiri di teras, pura-pura menyiram tanaman, tapi pikiranku tak bisa lepas dari Rea. Apakah dia menyesal? Apakah ini hanya mimpiku? Tapi ketika aku melihatnya keluar rumah dengan seragam kerja, dia melirikku sekilas dan tersenyum kecil. Senyum yang membuat dadaku sesak. Aku tahu mulai hari ini hidupku tak akan sama lagi. Rahasia ini baru saja dimulai dan aku tak tahu apakah aku siap menghadapi badai yang akan datang. Sepanjang hari itu aku tak bisa konsentrasi kerja. Layar laptop penuh desain logo yang tak selesai, pikiranku melayang ke pembicaraan semalam. Rea mengirim pesan singkat siang hari, kita bicara lagi malam ini. Aku menjawab ya, meski tanganku gemetar saat mengetik. Malamnya dia datang lagi, kali ini membawa 2 gelas es teh manis dari warung Bu Siti. Kami duduk di halaman belakang rumahku yang kecil, di bawah pohon mangga yang rindang. Aku sudah putuskan dengan Rina tadi siang, katanya langsung.
Aku terkejut. Rea, kamu gila. Orang kampung pasti bertanya-tanya. Dia mengangguk pelan. Aku tak bisa bohong lagi, Andi. Setiap kali Rina peluk aku bayangin kamu. Itu tidak adil buat dia. Kami bicara panjang lebar. Rea menceritakan bagaimana dia berusaha menyembuhkan dirinya dengan ikut pengajian ekstra, bahkan pernah ke dukun karena ibunya curiga. Tapi semakin dia tekan perasaannya, semakin kuat rasa itu tumbuh. Aku juga mulai membuka diri. Untuk pertama kali dalam hidup, aku cerita pada seseorang bahwa aku gay sejak lama, bahwa aku pernah jatuh cinta diam-diam pada senior di kampus tapi tak pernah berani mendekat. Rea mendengarkan dengan mata berbinar. Kita sama, Andi. Kita berdua tak salah. Hari-hari berikutnya kami mulai bertemu secara diam-diam, kadang di taman kecil dekat sungai, kadang naik motor ke pinggir kota saat malam. Rea belajar memasak sederhana di rumahku, kami nonton film bersama di laptop kecilku. Tawa kami semakin sering, dan perlahan-lahan aku merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Tapi di balik itu, ketakutan tetap ada. Suatu malam, ketika kami sedang duduk di teras belakang, tetangga sebelah Pak Hadi lewat dengan motornya. Dia melambai, tapi aku melihat matanya melirik lama. Mereka curiga, bisikku. Rea menggenggam tanganku sebentar di bawah meja. Kita hati-hati saja dulu. Sementara itu, keluarga Rea mulai menekan. Ibu Rea sering datang ke rumahnya, membawa oto calon istri dari kampung sebelah. Kamu sudah 32 tahun, Re. Kapan nikah, kata ibunya setiap minggu. Rea selalu menghindar, tapi tekanan itu semakin berat. Aku melihat dia mulai kurus, matanya sering lelah. Aku tak mau nikah bohongan lagi, katanya padaku suatu malam. Kami berpelukan untuk pertama kali saat itu, pelukan yang penuh rasa aman di tengah badai. Aku merasa hidupku mulai berwarna, tapi juga mulai berbahaya. Kampung ini tenang di permukaan, tapi aku tahu, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semuanya. Rahasia kami bertahan hampir 2 bulan. Kami semakin dekat, semakin paham satu sama lain. Rea mulai belajar tentang dirinya sendiri melalui buku-buku yang aku pinjamkan diam-diam. Aku merasa lebih berani, bahkan mulai tersenyum lebih lebar saat bertemu tangga. Tapi tekanan keluarga Rea semakin kuat. Ayahnya memanggil Rea ke musola suatu sore. Kamu sudah dewasa, harus bertanggung jawab. Ibu Rina sudah tanya-tanya kenapa kamu putus, kata ayahnya dengan suara tegas. Rea pulang dengan wajah pucat. Malam itu dia menangis di bahuku untuk pertama kali. Aku takut kehilangan keluarga, Andi. Tapi aku juga takut kehilangan kamu. Aku memeluknya erat, merasakan getaran tubuhnya. Kita hadapi bersama, kataku meski hatiku sendiri kacau. Aku mulai memikirkan ibuku di Bogor. Bagaimana kalau dia tahu? Apakah dia akan menerima? Di kampung gosip kecil mulai beredar. Ibu-ibu di pasar mulai bisik-bisik saat aku belanja. Rea jarang main bola lagi, selalu di rumah Andi, kata salah satu. Aku pura-pura tak dengar, tapi dada terasa sesak. Suatu akhir pekan, kami memberanikan diri pergi ke pantai Ancol dengan motor. Di sana, jauh dari kampung, kami berjalan di tepi laut sambil bergandengan tangan sebentar-sebentar saat tak ada orang. Rea tertawa lepas, matanya berbinar seperti anak kecil. Ini pertama kali aku merasa hidup beneran, Andi. Kami duduk di pasir, membicarakan masa depan yang masih kabur. Mungkin pindah ke Jakarta Pusat, mungkin buka usaha kecil bersama. Tapi saat pulang malam, motor kami disambut tatapan curiga Pak yang kebetulan lewat. Pulang malam ya, nak, tanyanya dengan senyum aneh. Keesokan harinya, Riko, teman masa kecilku yang tahu rahasiaku sedikit, datang ke rumah. Bro, orang kampung mulai ngomong aneh-aneh soal kamu sama Rea. Hati-hati ya. Kata-katanya seperti tamparan. Malam itu aku dan Rea bertengkar kecil untuk pertama kali.
Kita harus lebih hati-hati, kataku. Dia mengangguk, tapi aku melihat ketakutan di matanya. Tekanan semakin nyata. Keluarga Rea mulai mengatur pertemuan dengan gadis lain dan ibuku tiba-tiba telepon bertanya kenapa aku jarang pulang. Aku merasa terjepit, tapi cinta kami justru semakin kuat. Setiap pelukan, setiap kata sayang yang kami bisikan di malam hari menjadi kekuatan. Namun aku tahu badai besar sudah di depan mata. Gosip akhirnya meledak di minggu ketiga bulan ketiga. Suatu pagi, Burt datang ke rumah Rea sambil membawa kue. "Nak Rea, ada yang bilang kamu sering ke rumah Andi malam-malam. Benar apa tidak?" tanyanya dengan nada manis tapi mata penuh selidik. Rea mengelak, tapi berita sudah menyebar seperti api di rumput kering. Sore harinya, beberapa tetangga pria berkumpul di warung kopi, membicarakan kami dengan suara keras. "Laki-laki kok mesra begitu," kata Pak Hadi. Aku mendengar dari jendela, tanganku dingin. Rea datang malam itu dengan wajah pucat. "Ayah tahu Andi." Dia marah besar. Malam itu kami duduk berjam-jam, membahas apa yang harus dilakukan. Aku usulkan untuk sementara menjauh, tapi Rea menolak. "Aku sudah capek sembunyi, Andi. Kita lawan bersama." Tapi keesokan paginya, ayah Rea datang ke rumahku. Pria paruh baya itu berdiri tegar, suaranya dingin. "Jauhi anak saya. Ini bukan jalan yang benar menurut agama dan adat." Kata-katanya seperti pisau. Aku tak bisa membela diri, hanya mengangguk pelan sambil menahan air mata. Riko, yang kukira teman, malah ikut menyebarkan cerita ke grup Wakampung. "Ma bro, aku takut kalau diam aja nanti malah tambah heboh," katanya lewat telepon. Pengkhianatan itu menyakitkan. Kampung yang dulu ramah kini terasa dingin. Ibu-ibu menunduk saat bertemu aku di pasar, anak-anak berhenti main di depan rumahku. Rea juga menderita. Keluarganya mengancam tak memberi warisan kalau dia tak nikah. Tapi di tengah semua itu, Rea datang malam-malam, memelukku erat. "Kamu satu-satunya yang bikin aku kuat," bisiknya. Kami mulai bertengkar lebih sering karena ketakutan. Aku menyalahkan diriku karena tak cukup kuat melindungi dia. Rea menyalahkan dirinya karena membawa aku ke situasi ini. Suatu malam setelah pertengkaran hebat, dia pergi dengan mata merah. Aku duduk sendirian di kamar, menangis diam-diam. Apakah cinta ini layak diperjuangkan kalau harus kehilangan segalanya? Tapi pagi berikutnya, Rea kembali membawa bunga liar dari pinggir sungai. "Ma, Andi. Aku tak mau menyerah." Pelukan kami malam itu penuh air mata, tapi juga penuh harapan. Badai semakin besar, tapi kami mulai belajar bertahan bersama. Krisis mencapai puncak saat ayah Rea mengadakan pertemuan keluarga besar. Mereka memanggil Rea pulang ke rumah orang tuanya di kampung sebelah. Aku tahu dari pesan singkatnya, mereka mau aku nikah bulan depan dengan anak ustadz tetangga. Hatiku hancur. Malam itu aku tak bisa tidur, membayangkan Rea dipaksa hidup bohongan selamanya. Keesokan harinya, dia kabur ke rumahku jam 2 pagi, bajunya basah keringat karena lari. Aku bilang ke ayah aku tak mau. Dia usir aku dari rumah, katanya sambil menangis terseduh. Kami menghabiskan malam itu dengan saling peluk, tak banyak bicara. Pagi harinya, berita sudah menyebar luas. Beberapa tetangga datang ke rumahku meminta penjelasan. Salah satunya bahkan bilang ini aib kampung. Aku merasa dunia runtuh. Di saat yang sama ibuku menelepon dari Bogor, suaranya gemetar. "Anakku, ada yang bilang kamu apa benar?" Aku tak bisa bohong lagi. Air mataku jatuh saat aku mengaku. Ibuku diam lama, lalu bilang ibu butuh waktu, nak. Kata-kata itu seperti pukulan terakhir. Rea dan aku bertengkar hebat malam itu. "Mungkin kita pisah sementara," kataku dengan suara pecah. "Kamu kehilangan keluarga karena aku." Rea marah besar. "Kamu pikir aku mau hidup tanpa kamu?"
Aku sudah pilih kamu, Andi. Dia pergi sambil membanting pintu. 2 hari berikutnya kami tak bertemu. Aku merasa kosong, makan pun tak enak. Di kampung gosip semakin liar. Ada yang bilang kami penyakit yang harus diusir. Aku mulai memikirkan pindah ke Jakarta. Tapi di tengah kesedihan itu aku sadar satu hal, aku sudah berubah. Dulu aku takut, sekarang aku tahu aku berhak bahagia. Pada hari ketiga, Rea datang lagi. Matanya bengkak, tapi suaranya tegas. Aku sudah bilang ke keluarga, aku pilih kamu. Kalau mereka tak terima, aku terima konsekuensinya. Kami berpelukan lama di teras, angin sore membawa harum tanah basah. Krisis ini membuat kami lebih dewasa. Aku belajar bahwa cinta tak selalu mudah, tapi juga tak selalu harus disembunyikan selamanya. Setelah badai mereda sedikit, kami memutuskan untuk tetap tinggal tapi lebih bijak. Rea pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kampung, masih dekat denganku. Keluarganya perlahan mulai melunak setelah ibunya datang diam-diam suatu malam dan melihat betapa bahagianya Rea. Ibu cuma mau anak ibu bahagia, katanya sambil menangis. Ayah Rea masih diam, tapi tak lagi mengusir. Ibu aku juga mulai menerima lewat telepon panjang, meski masih butuh waktu. Kami mulai membangun hidup baru. Rea buka bengkel kecil sendiri, aku tetap kerja desain tapi sekarang berani ikut komunitas online. Kami tak lagi sembunyi total, tapi juga tak pamer. Di kampung beberapa tetangga mulai biasa, bahkan ada yang diam-diam mendukung. Riko minta maaf dan perlahan kami baikan. Yang paling indah adalah saat kami duduk di taman kecil itu lagi, tangan bergandengan tanpa takut. Rea menatapku dan bilang, terima kasih sudah nemenin aku tumbuh, Andi. Sekarang 2 tahun kemudian kami masih bersama. Bukan tanpa masalah, tapi kami lebih kuat. Kampung Depok yang dulu heboh kini sudah tenang dan rahasia itu telah menjadi kekuatan. Cinta kami tak lagi rahasia yang menakutkan, tapi cerita yang mengajarkan banyak orang tentang penerimaan. Apakah benar bahwa pengakuan cinta dari tetangga Strike selalu berakhir dengan kehancuran keluarga dan masyarakat, atau justru dapat menjadi awal dari kebahagiaan dan penerimaan diri yang sejati?